Kalau Tuhan memanggil kita mengerjakan sesuatu, Dia pasti menyediakan visi yang dari Tuhan. Pasti disertai Tuhan. Visi yang dari Tuhan pasti disertai Tuhan. Katakan amin. Kalau disertai Tuhan, tanda yang pertama ada penyediaan Tuhan. Katakan penyediaan Tuhan. When there is vision, there will be provision. Ingat ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak anaknya di Bukit Moria? Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan dalam Kejadian 22 ayat 14. Kalau Tuhan memanggil kita mengerjakan sesuatu, Dia pasti menyediakan. Dia nggak mungkin membuat kita harus mengorbankan diri sampai sengsara, sampai anak istri nggak bisa makan, sampai kita harus ngutang bank, nggak gitu. Tuhan yang saya kenal, kalau Dia panggil, Dia sediakan. Kita nggak perlu jadi pahlawan, Dia jadi pahlawan kita. Nah, bukti penyediaan Tuhan itu apa? Yang pertama, benihnya sudah disediakan Tuhan. Tunjuk dadamu sendiri, benihnya sudah disediakan Tuhan. Benih itu apa? Saya percaya gini, kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, tidak mungkin Tuhan tidak menyertai kita dengan kemampuan. Ada pengurapan bicara soal kemampuan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Perumpamaan tentang benih, Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah tentang kehendak Allah dalam hidup kita itu seperti benih. Bicara soal apa? Tuhan sudah menanam benih atau potensi dalam hati kita yang seringkali kita tidak sadari. Ada sebuah kemampuan ilahi dari Tuhan di dalam hati kita untuk kita mengerjakan panggilannya atau rencananya. Saya tidak pernah menyadari kalau saya itu diurapi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena dari muda saya tipe-tipe yang tidak kalau dibilang super spiritual, super ngeroh, saya enggak. Nah jadi karena saya punya mindset gitu, saya suka nggak mau munafik gitu loh. Saya apa adanya, saya ngomong apa adanya, saya be myself, I don't care people judge me, duniawi. At the end, mendingan lu kelihatan duniawi, tapi hidup lu rohani, daripada lu kelihatan rohani, hidup lu duniawi. Menurut saya gitu. So, teman-teman saya ngelihat saya, Jojo rohani banget. Saya ini enggak. Makanya ketika saya di lounge, ketemu sama pendeta yang kenal kita dari muda, dari zaman kita belum married, dia bilang gini, kalau Jojo om paham jadi pendeta, ngomong aja kayak pendeta, ya kan? Kalau Henny, om gak habis pikir, dia bilang gitu. Bisa jadi pendeta maksudnya. Kenapa anak sebandel saya bisa jadi pendeta gitu? Justru karena gue bandel, khotbahnya lebih real. Orang jadi ngerti. Daripada gue pura-pura rohani, lu juga susah ngerti ntar. Hidup dalam kekudusan, kumaha caranya? Ya gitu aja lah. Keluaran 36 ayat kedua, kita lihat bagaimana Tuhan menaruh keahlian. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ternyata untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh, untuk melakukan pekerjaan itu, Tuhan menanam dulu apa? Keahlian. You are able to do it, but you don't know that. You didn't know that you are able. Saya gak pernah tahu saya bisa khotbah, saya takut disuruh khotbah. Saya marah-marah sama suami saya tiap kali. Orang nanya, istri Pak Jojo bisa khotbah? Dia bilang, oh bisa. Saya langsung, kamu gimana sih? Gak bisa, aku gak bisa. Anda lihat saya hari ini, Anda gak tahu aslinya saya. Saya itu introvert banget, ketemu orang susah ngomong.
Anda kalau ketemu saya di jalan, saya pasti kelihatan lebih sombong. Karena aslinya gitu. Gak bisa ngomong. Saya malah takut disamper-samperin orang. Weni! Saya jangan gitu ya kalau ketemu saya, biasa aja. Jadi, saya percaya kalau Tuhan suruh, Dia mampukan. And there I find you in the mystery.